Yang dipegang satu, yaitu halal dulu. Kita bekerja, hasilnya sedikit apapun, harus halal dulu. Jangan malu dengan hasil halal, walaupun sedikit. Karena kita menjaga kehalalan itu, akhirnya Allah akan membantu. Ada orang kan mengatakan, bondo tidak digomati. Itu kalau saya tidak tepat. Yang tepat itu harta yang disedekahkan itu adalah harta yang dibawa mati. Karena itu yang nantinya menjadi saksi. Kalau saya itu menilai seni itu adalah sesuatu keindahan yang harus dinikmati. Karena seni apapun itu indah. Semua seni itu membuat hati kita ini lebih nyaman. Antara emosionalnya dengan hatinya itu bisa balance. Ambisiusnya itu bisa dikontrol kalau dengan seni. Seseorang tanpa jiwa seni, orangnya terlalu ambisius. Itu harga itu yang pernah saya dengar tahun ini ya 2023 itu sampai 1 M. Waktu itu lomba LPI itu juara berapa kali, kalau nggak salah 5 atau berapa itu hampir 1 miliar. Dan nggak sedikit gitu loh, banyak. Itu yang pernah saya jual ya paling tinggi masih sekitar 3 jutaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abrar, alamat Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Saya punya usaha yaitu beternak perkutut dengan brand Dewan Daru BF. Karena budidaya perkutut ini kita juga bisa dapat melestarikan budaya kita dari Indonesia. Burung perkutut ini sebagai kelangenan atau sebagai peliharaan dari para raja-raja. Nah, kita sebagai peternak salah satunya juga kita membantu pelestarian. Yang kedua, kenapa kok dipilih perkutut? Karena biaya kosnya itu lebih murah daripada kita pelihara hewan yang lain. Tetapi saya tidak menjatuhkan orang untuk pelihara hewan yang lain sebagai salah satu usaha untuk membantu perekonomian. Sebenarnya saya tertarik perkutut itu sejak tahun 2003. Tetapi pada waktu kondisi itu karena saya minim ilmu, saya tidak lama, cuma 1-2 tahun. Tapi setelah corona, karena banyaknya usaha-usaha yang lain banyak yang mandek, saya beralih. Dengan pemikiran saya itu orang karena tidak berani keluar rumah. Nah, itu apa ya yang bisa menghasilkan uang? Salah satunya yaitu beternak perkutut. Karena orang di rumah ada uang, bisa pelihara perkutut dengan kos murah tapi bisa dijual mahal. Dulu saya beternak cuma 3-4 pasang. Karena saya pikir, wah kalau ini seandainya saya tekuni, ini pasti bisa membantu untuk perekonomian rumah tangga. Ternyata prediksi saya tepat. Dengan biaya yang murah, ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ini kita tidak muluk-muluk masalah harga yang berapa juta atau sekian, tapi dengan harga penjualan yang paling minim, itu ternyata masih banyak sisa keuntungan gitu. Bukan hanya perkutut sekarang, ada derkuku Kelantan, juga ada puter pelung. Jadi dari awal dulu 3 pasang, sekarang menjadi 30 plus, ada burung Kelantan, derkuku Kelantan, juga ada burung puter pelung itu. Untuk burung perkutut, biaya induk untuk kita beli indukan jadi ya, yang kita katakan paling murah, rate-nya itu sekitar per pasang itu sekitar 400 sampai 700 ribu. Kemampuan orang untuk memelihara, bersih kandang dan sebagainya, itu bisa mampu sekitar satu orang itu 50 kandang. Untuk biaya pakan itu per hari itu katakanlah satu pasang itu 1 bulan itu katakanlah setengah kilo. Berarti kalau 50 itu 25 kilo atau 1 sak. 1 sak itu harga sekarang sekitar 250 ribu.
Berarti biaya induk katakanlah di rate 500.000 kali 50 pasang itu sekitar 25 juta. Untuk biaya-biaya yang lain seperti air, seperti ongkos karyawan ya itu nggak terlalu mahal ya. Tapi hasil panen itu katakanlah 50 kandang, itu missnya 10%, berarti 40 kandang yang produksi itu kalau dikatakanlah menghasilkan 2 anakan kan gitu, berarti sekitar 80 ekor. Nah, 80 ekor itu katakan sekarang harga sekitar rate 75.000 sampai 100.000 per ekor anakan. Nah, itu kalau dikalikan yang rate yang enak ngitungnya 100.000 berarti sekitar kalau 80.000 kali 8 ya sekitar 6.400.000. Berarti kan biaya produksi pakan itu kan sudah tertutupi. Cuman kan kita ini tidak bisa biaya indukan itu langsung tertutup kan, pasti ada waktu. Kalau 25 juta katakanlah laba bersih 5 juta, itu berarti kita membutuhkan 5 kali panen. Berarti 5 kali panen itu tidak sampai 1 tahun. Sekarang biaya kandang itu perkutut itu paling ringan. Yang paling rendah saja untuk biaya kandang itu katakan 50 kandang paling sekitar 10 jutaan. Itu yang paling biasa. Mungkin bahkan tidak sampai. Kalau yang eksklusif dari 50 kandang itu sekitar 30 juta. Itu tinggal kemampuan finansialnya masing-masing. Bagaimana dia mensiasati untuk kandang indukan itu kosnya bisa lebih murah. Insya Allah kalau perkutut itu masih dapat dikembangkan. Apalagi penggemar perkutut ini sangat luas dan merakyat. Tidak hanya orang biasa yang memelihara, bahkan kelas atas pun di rumah pasti ada perkutut. Nah, berarti kan peluang untuk memperbesar usaha perkutut ini sangat luas. Jadi jangan khawatir. Perkutut itu banyak faktor orang menyukai perkutut itu. Satu, yaitu dari seni suara, dari suara perkutut itu sendiri, dari irama, dari air suara, membuat suasana itu lebih nyaman. Karena suara perkutut ini bisa menstabilkan emosi. Dengan iramanya yang merdu, iramanya yang ulem, bahasa Jawanya ulem, itu membuat orang itu nyaman. Makanya banyak orang ngrungokke perkutut lek ra ngopi karo ngrokok gak enak. Nah itu memang karena perkutut itu membawa suasana itu lebih nyaman. Orang memandang perkutut, ingin memelihara perkutut ini ada mitos di dalam perkutut itu sendiri. Misal ada katuranggan, ada daringan kebak, ada songgoratu, macam-macam banyak sekali, dan itu ada filosofinya setiap katuranggan, dan orang itu bahasanya itu ngepas nih dengan suasana. Oh, saya ingin pelihara daringan kebak, saya ingin pelihara songgoratu, saya ingin melihara ini, melihara itu. Nah, itu yang membuat usaha perkutut ini lebih diminati. Kalau saya berpendapat, itu hanya sebuah kepercayaan orang masing-masing saja. Karena dari kepercayaan itu ada doa. Orang percaya setiap hari, setiap waktu dibahas itu menjadi sebuah doa. Lah itu yang terkabul ini karena kepercayaannya yang setiap hari secara kontinu itu diterapkan gitu. Contoh misalkan songgoratu atau apa itu membawa perbowo, ini beginilah. Itu orangnya saja kalau saya menilai. Tapi di buku-buku katuranggan itu semuanya sudah dibahas. Kalau melihara kutut yang begini itu membawa begini, membawa begitu, itu sudah dibahas di dalam katuranggan. Cuman kalau saya tidak memelihara yang katuranggan. Kalau saya itu lebih di seni suara. Ya, karena kalau saya itu menikmati perkutut itu dari seni suaranya, bukan dari perkutut itu membawa begini dan begitu kan gitu. Kalau saya itunya, seninya. Kalau saya itu seni suaranya yang saya pelihara itu. Perkutut ini cara menjualnya itu sangat mudah. Karena apa? Di pasar-pasar hewan, perkutut itu seperti magnet.
Bahkan orang itu kalau katakan di pasar hewan itu yang dicari itu perkutut dulu gitu. Sekarang sudah modern ya, sudah semuanya penjualan sudah digital, itu juga bisa lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, bahkan lewat Shopee ada. Jadi sekarang perkutut itu menjual itu sangat mudah. Bahkan saya sendiri anakannya kewalahan. Akhirnya jalan alternatif saya itu membangun mitra. Mitra ini satu untuk lebih suasana persaudaraan kita ini lebih terjalin. Misal kita ada pesanan di Bali katakanlah 100 ekor perkutut. Saya kehabisan stok, saya ambil dari teman-teman. Kita saling membantu. Karena moto dari perkutut itu adalah persaudaraan yang utama, hobi yang kedua gitu. Kalau perkutut yang mahal itu kan dinilai dari seninya, bukan dari perkututnya, dari seni suaranya. Itu harga itu yang pernah saya dengar tahun ini ya 2023 itu sampai 1 M. Ya, waktu itu lomba LPI itu juara berapa kali kalau nggak salah 5 atau berapa itu hampir 1 miliar. Dan tidak sedikit gitu loh, banyak. Nah itu kan karena dinilai dari seninya, seni suaranya. Kalau dilihat dari hanya burung perkutut saja, ya itu harga kalau anakan rate sampai 75.000 sampai 100.000 itu untuk kelas paling bawah ya. Kalau menengah ya sekitar 250 sampai 1 juta. Itu untuk anakan saja. Suara yang bagus itu satu, air suaranya harus jelas. Air suara jelas itu kalau didengar itu bulat. Seperti kita mendengarkan gamelan yang dari besi, mana yang gamelan dari kuningan, itu beda. Jadi suaranya itu lebih bulat, ngengnya itu lebih terasa gitu loh. Setelah itu ada interanggung dari depan, dari tengah, ujung, itu bagus. Irama, ujungnya ndelosor ke bawah. Kalau bahasanya orang-orang pemain lomba itu, wah pokoknya panik kelaunya itu 3/4 lingkaran. Terus ada jeda, setelah itu tengah mainnya. Tek, 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 tek. Setelah itu ujungnya yang menuju ke bawah. Nah itu yang bagus. Setelah itu antar anggung, jadi anggung 1 sampai anggung 2 itu stabil. Itu yang paling mahal. Dan itu ndak bisa setiap peternak pasti bisa mengeluarkan seperti itu, ya ndak bisa. Itu satu ya hoki yang pasti. Makanya kenapa perkutut itu sampai mahal yang kelas lomba itu ya karena satu memang si peternak itu juga sering eksperimen yang pasti. Yang kedua ya karena kepandaian. Yang ketiga ya hoki. Nggak bisa dipungkiri itu pemberian Tuhan, itu nggak bisa itu. Kalau saya itu kan masih peternak baru ya, sekitar ya 3 tahun. Itu yang pernah saya jual ya paling tinggi masih sekitar 3 jutaan. Itu bagi saya sudah tinggi. Karena saya mempunyai kepercayaan begini, saya fokus di produksi. Kalau di suara saya tetap ada beberapa kandang favorit yang di tempat saya itu ada. Tapi saya fokusnya itu di produksi dengan alasan semakin banyak orang pelihara perkutut itu akan menjadi animo yang lebih tinggi nanti di suasana lomba. Nanti banyaknya pemain-pemain baru, ada generasi-generasi baru yang mau ikut lomba. Karena apa? Harga perkutut ini terjangkau. Kalau perkutut nanti dijual eksklusif karena daya beli masyarakatnya kurang, itu nanti justru malah perkutut itu tidak bisa berkembang. Tempatnya jenengan tadi sampai ada genter-genter itu, apa itu? Itu untuk latihan, menguji mental. Mental burung itu juga diuji, tidak semua burung itu punya mental bagus. Mental petarung. Kedua, untuk memaksimalkan suara burung. Karena kalau digantang atau dikerek itu burung lebih maksimal. Cara kerjanya, powernya juga keluar gitu. Jadi rutinitas teman-teman setiap hari Sabtu itu latihan sebelum lomba atau harian tidak ada lomba pun mereka tetap latihan. Karena mental burung itu harus tetap ditata. Tidak bisa secara instan. Ya sama dengan kita seorang petarung, mental tidak ditata ya tetap jatuh akhirnya seperti itu.
bisnis itu sendiri juga karya seni. Cara kita mengelola bisnis apapun, entah itu perdagangan atau entah itu juga seni murni, katakanlah seperti pelukis, seperti saya pembonsai juga, saya juga pembonsai. Itu semua pekerjaan itu tidak lepas dari seni. Marketing itu juga seni. Kalau saya menilai dari sudut pandang saya, itu juga seni. Bagaimana kita merayu orang untuk mau membeli, kita merayu orang bagaimana untuk nanam, invest. Kita harus pinter, ada ilmu seni yang diterapkan di situ. Gimana orang bisa tertarik sama kita gitu loh. Kalau itu tanpa kepandaian seseorang dalam mengolah public speaking dalam seni, ya enggak jalan gitu loh. Kalau saya itu menilai seni itu adalah sesuatu keindahan yang harus dinikmati. Karena seni apapun itu indah. Dari seni lukis juga indah, dari seni bonsai juga indah, seni pahat juga indah. Semua seni itu membuat hati kita ini lebih nyaman. Makanya kenapa banyak pengusaha-pengusaha sukses itu bidang lainnya itu justru di bidang seni. Karena bisa balance antara emosionalnya dengan hatinya, itu bisa balance. Ambisiusnya itu bisa dikontrol kalau dengan seni. Kalau saya memandangnya seperti itu, karena setiap pandangan orang itu berbeda. Tapi yang saya terapkan kepada diri saya, seseorang tanpa jiwa seni, orangnya terlalu ambisius. Itu yang pernah saya alami sendiri, juga saya pernah melihat pengalaman teman-teman. Ternyata teman-teman sekarang banyak yang ngikut nih. Bro, kututi apa enake? Cobalah pelihara 1 atau 2. Nanti dengarkan. Ternyata mereka setelah 1 minggu, 2 minggu mengatakan, rumahku lebih tenang. Dengan suara burung itu bisa menenteramkan kondisi di dalam rumah. Saya kasih solusi lagi. Setelah itu kamu pelihara ikan di akuarium. Perjelas suara air, itu akan lebih tenang. Setelah itu tanam pohon, itu akan lebih tenang. Nah, ternyata iya. Memang dia menjadi lebih tenang. Karena kan inti dari menikmati seni itu kan kita bisa kembali ke Tuhan untuk merasakan syukur. Karena kita bisa menikmati pohon, menikmati lukisan. Ini kan ini loh ciptaan Tuhan yang perlu kita syukuri dan kita nikmati. Iya, semuanya itu tetap ada campur tangan Tuhan. Kita ini tidak bisa lepas dari Tuhan, itu tidak bisa. Pasti ada campur tangan. Tinggal kita orangnya aja, personalnya aja bagaimana menyikapinya. Yang jelas perkutut ini kan bukan sebagai pekerjaan utama. Ini adalah pekerjaan yang menunjang pekerjaan utama. 1, siapkan budget yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Itu harus. 2, cari informasi dulu sedetail mungkin. Itu bagaimana kendalanya pelihara perkutut, untungnya gimana, itu harus detail. 3, jangan berani tidak mencoba, harus mencoba, harus dicoba. Nah, nanti kalau sudah merasakan penjualan dan sebagainya, dapat uang, yang pertama itu sisihkan dulu sekitar 5%. Itu ini bahasanya untuk sedekah lah, 5% dulu dari keuntungan atau untuk kelestarian, misalkan untuk melepaskan burung-burung ke alam, misalkan dari perkutut itu penjualan atau dari anakan sendiri kita lepaskan. Itu saya pernah ada di video saya. Hasil keuntungan itu yang penting 1, kalau kita pakai karyawan ya yang penting karyawan dulu digaji, pakan dipenuhi dulu lah. Sisa ini kita gunakan, jangan 100% kita untuk pengembangan, karena pasti ada miss-nya nantinya. Nah, ini untuk pengembangan katakanlah 60%, yang 40% untuk simpanan. Itu harus, jangan semuanya itu dimasukkan untuk pengembangan juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan namanya kita ini mengembangkan burung perkutut, pasti ada untung yang tidak terduga-duga. Pasti ada. Itu sudah banyak orang yang alami seperti itu. Misalkan gini, kita punya burung yang berkualitas, yang bisa buat lomba. Kita tidak menduga bahwa hasil ternakan kita ini ada yang berkualitas.
Ternyata setelah diikutkan lomba itu menjadi juara. Nah itu harganya fantastis. Itu yang membuat kita ini di usaha perkutut ini kita kadang menunggu momen seperti itu. Tapi momen itu pasti ada karena ya pengalamannya teman-teman juga merasakan gitu loh. Wah burungku sekian lama tahun saya ada burung saya yang bagus sekian puluh juta laku. Nah itu saya telusuri ya memang benar kan Tuhan itu tidak ingkar janji, siapa yang berusaha ya itu yang mendapatkan kan gitu kan. Tidak semua kita berusaha hasilnya itu aja kan enggak, tapi gimana tadi saya ngomong dari di awal, riset tetap penting, belajar juga penting. Dalam setiap usaha itu pasti mengalami kegagalan, itu pasti. Tidak semua usaha itu mulus. Saya juga beberapa kali hancur katakanlah di dalam usaha. Tapi ya itu bukan sebagai saya harus putus asa. Satu, saya masih punya Tuhan. Yang dimana di situ tempat keluh kesah saya. Karena saya kalau keluh kesah sama orang itu pasti ya kalau ndak jawabannya podo ya sing sabar kan gitu. Otomatis saya juga harus bergantung pada Tuhan. Itu pokok inti dari semua itu sama Tuhan. Untuk biar bangkit lagi dalam usaha itu yang kedua jangan patah semangat. Yang dipegang satu yaitu halal dulu. Kita bekerja hasilnya sedikit apapun harus halal dulu. Jangan malu dengan hasil halal walaupun sedikit. Wong yang haram aja sekarang enggak ada yang malu kan gitu. Ada yang bahkan di kayak Facebook ada perjudian dan sebagainya kan. Wong itu aja sekarang sudah terang-terangan. Kenapa kita yang bekerja halal walaupun hasilnya sedikit itu jangan malu. Karena kita menjaga kehalalan itu akhirnya Allah akan membantu. Dan itu tetap pokok permasalahan 2,5% harus tetap masuk ke orang yang berhak. Kalau bisa lebih untuk yang lain, alhamdulillah gitu. Tapi ya harus tetap diusahakan harus lebih gitu. Harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita sedekahkan. Ada orang kan mengatakan bondo tidak digo mati. Itu kalau saya tidak tepat. Yang tepat itu harta yang disedekahkan itu adalah harta yang dibawa mati. Karena itu yang nantinya menjadi saksi bahwa kita diberi rezeki sama Allah berupa kesehatan, berupa harta, berupa apapun. Kita ini hanya sebagai perantara penyampai harta yang diberikan Allah itu ternyata ada sebagian untuk orang lain. Jangan pernah putus asa walaupun jatuh berkali-kali, tapi peganglah satu prinsip, yaitu bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ kita akan kembali. Saya Muhammad Abror, peternak perkutut di Tulungagung, Dewan Daru Bitfarm. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.